Melanjutkan chapter sebelumnya, pendeta suci Eufemia Vega. Di sini ia pun terkejut sewaktu telah membaca sebuah notifikasi sistem dengan serius di hadapannya, yang membuat pada akhirnya pendeta Eufemia Vega pun menjadi tahu fakta yang terjadi. Pasukan resistensi yang berisi para pejuang terkuat di benua ini benar-benar dikalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sulit dipercaya, situasi ini sangatlah aneh. Aku tidak boleh menonton lagi dan harus segera mengambil tindakan secepatnya agar supaya semuanya tidak terlambat. Kemudian di hadapan patung suci saat ini, pendeta Eufemia Vega berkata, "Oh patung suci, aku adalah wakil Eufemia Vega, High Priest ketiga. Aku meminta berkatmu." Pendeta Eufemia selain meminta berkat, ia juga meminta pada patung suci agar membiarkan cahaya bersinar dengan cerang. Dan cahaya yang dimaksud oleh pendeta Eufemia Vega adalah cahaya suci keilahian. "Aku memohon padamu untuk memancarkan cahayamu yang suci dan memberiku sebuah mata kebenaran agar aku bisa melihat apa yang turun dari kegelapan tanpa batas. Izinkan aku untuk menyebarkan petunjuk cahaya suci itu." Lalu sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan pendeta Eufemia Vega yang menjelaskan mata kebenaran berevolusi menjadi sebuah mata kebenaran, dan deskripsinya adalah bentuk terakhir dari mata kebenaran ditingkatkan oleh patung suci. Ini mengandung kekuatan bintang suci, mampu melihat segalanya di dunia. Tak berselang lama, pendeta suci Eufemia Vega kemudian terbang ke sebuah tempat yang ternyata kini dirinya telah berada tepat di hadapan Raja Iblis Merah. Melihat siapa yang datang, Raja Iblis Merah pun sama sekali tidak menyangka, karena pada akhirnya sosok kuat yang ia cari dan ia sangat tunggu-tunggu kedatangannya muncul juga saat ini di hadapannya. Lalu pada Raja Iblis Merah, pendeta Eufemia berkata, "Apa-apaan kekuatan gelap aneh ini? Apa kau Lord of Abyss?" Raja Iblis Merah masih saja bergumam dalam hati dengan penuh rasa keheranan yang teramat sangat. Apa yang membuat High Priest kuil menuju ke dalam kegelapan absolut? Merasa kesal pada Raja Iblis Merah karena tidak mau menjawab perkataannya, pendeta Eufemia Vega kembali bertanya, "Apakah kau tahu aku?" Dengan spontan Raja Iblis Merah menjawab, "Tentu saja aku mengenalmu, dan tak hanya itu, aku sudah tahu bahwa kamu menciptakan pasukan relawan untuk menyerang Demon Abyss untuk menyelesaikan misi global. Tapi sayangnya rombongan itu sudah dikalahkan oleh Lucifer. Karena itu kau kemari. Lalu bagaimana aku harus menyambutmu?" Dengan tatapan tajam, pendeta Eufemia Vega terus saja memandangi Raja Iblis Merah. "Terakhir aku menggunakan mata kebenaran. Dia tampaknya sedang tertidur pulas. Aku tidak menyangka dia akan terbangun. Apakah ini penyebab perubahan di Abyss?" Dan juga perasaan ini sangat berbeda dari pemandangan sekilas sebelumnya, jauh lebih dalam dan lebih gelap. Bahkan mata kebenaran pun tidak bisa menembusnya. Tapi aku sepertinya sadar, dia pasti makhluk yang berada di atas level dewa. Kalau begitu, aku perlu mundur sekarang, bergabung kembali dengan pasukan relawan untuk menyusun rencana baru. Dengan segera untuk pergi dari tempat itu karena sadar siapa lawan yang ia hadapi, pendeta suci Eufemia Vega menggunakan sebuah teknik yang bernama Space Time Rift untuk kembali menteleportasi dirinya ke sebuah tempat lain dan menjauh dari Raja Iblis Merah. Sadar akan hal itu, Raja Iblis Merah pun lalu berkata, "Apa kau pikir bisa keluar masuk seenaknya begitu dari tempatku? Jika kau berpikir seperti itu, kau salah. Tak cukup dengan teknik tadi." Sang pendeta kembali mengeluarkan dua teknik lain, Drag Energi dan juga Swiss. Akan tetapi sayangnya, dua teknik dan juga tiga teknik sebelumnya itu semuanya tersegel dan sama sekali tidak bisa dipergunakan di tempat itu.
Kemudian Raja Iblis Merah berkata pada pendeta suci, "Aku penasaran perlengkapan apa saja yang akan aku dapatkan dari membunuh High Priest yang digadang-gadang sebagai manusia terkuat. Tapi sayangnya poin XP akan hilang lagi, jadi aku harus menunggu sebentar lagi." Dan ternyata pendeta suci Euphemia Vega saat ini sudah dicengkram erat oleh Raja Iblis Merah. Di waktu bersamaan itu, Raja Iblis Merah pun terkejut karena secepat kilat tiba-tiba saja pendeta Vega langsung menghilang dengan menimbulkan sebuah cahaya yang ada di tangan Raja Iblis Merah itu sendiri. Ia pun menjadi sangat terkejut dengan kehilangan secepat itu. Seperti yang diharapkan dari seorang High Priest yang terkuat dan paling misterius di benua ini, dia tidak akan mudah untuk ditangkap. Aku harus menyusun strategi baru untuk dapat menguasai dirinya. Lalu di hadapannya, Raja Iblis Merah pun melihat dengan jelas jika ada sebuah pintu portal yang terbuka sangat lebar. Dan pastinya itu adalah sebuah kekuatan untuk menarik kembali pendeta Euphemia Vega. Yang tak lain kekuatan itu berasal dari sebuah kuil tempat berasalnya si pendeta Euphemia Vega. Cerita pun lalu berpindah kembali ke sebuah kuil suci. Di sana terlihat dengan jelas juga jika pendeta suci Euphemia Vega sudah terengah-engah dan kembali dengan selamat ke kuil itu sebelum Raja Iblis Merah benar-benar mencelakai dirinya. Itu sangat berbahaya sekali. Aku tidak boleh seceroboh tadi, tegas ujar dari pendeta suci Euphemia Vega. Untungnya kekuatan kuil memaksaku kembali, kalau tidak konsekuensinya akan sangat buruk sekali. Kemudian ada seorang pendeta lain yang menghampiri pendeta Euphemia Vega. Ia bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja, High Priest?" Dari sebuah notifikasi sistem yang muncul, ini adalah Temple Priest yang bernama Raya. Tak ingin jika Raya mengetahui hal yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Pendeta Euphemia Vega pun hanya memalingkan wajahnya. Ia pun diam sejenak dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Raya di sini mencoba menjelaskan situasi yang terjadi pada pendeta suci Euphemia Vega. High Priest, mereka semua kembali dan kini menuju ke kota suci, dan mungkin saja yang dimaksud mereka oleh Raya adalah kelompok atau orang-orang yang dibentuk oleh pendeta suci Euphemia Vega untuk mengalahkan Lucifer. Akan tetapi pendeta suci Euphemia Vega tidak menggubris perkataan itu. Ia berkata, "Baiklah, aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Tunggu di sini dan informasikan padaku jika pengunjung itu telah datang. Baiklah, aku akan segera melaporkan pada Anda tentang situasi yang terjadi." Dan sepertinya tanpa disadari oleh mereka, ada sebuah mata yang memata-matai pendeta suci Euphemia Vega. Itu adalah mata api dari Raja Iblis Merah yang dimiliki oleh Lucifer. Iblis Merah lalu mengetahui sebuah fakta. "Aku tidak menyangka energi itu akan berbalik melalui Euphemia kembali ke sumbernya. Apakah ini kota suci?" Euphemia, sang High Priest, sosok yang hanya pernah kulihat di buku dan laporan berita saja. Katanya dia tidak pernah meninggalkan kota suci. Sekarang sepertinya dia tidak memilih untuk tidak pergi, dan kenyataannya dia tidak bisa untuk menahan sumpahnya itu. Kalau tidak dengan kekuatannya atau kekuatan bantuan dari kuil suci ini, pasti pendeta itu tidak akan pergi untuk menemuiku tadi. Melihat dari kemampuannya, dia mungkin bisa menyaingi Lucifer di masa mendatang nanti. Kalau saja dia bergabung dengan pasukan perlawanan dan terbunuh oleh Lucifer, aku bisa saja mengukir jiwanya dan juga mengandalkannya. Bantuannya pasti sangat besar. Sayang sekali dia tidak bergabung dengan kelompok itu. Pendeta kok gambaran karakternya kayak gini ya. Tapi ya udahlah, mungkin ini daya tarik dari manhwa Su yang ini. Ya udah, kita lanjut lagi ceritanya.
Tapi sungguh mengejutkan bahwa kekuatan gelapku berhasil menyelusup ke dunia nyata tanpa terdeteksi sama sekali. Sepertinya kekuatan patung transformasi tidak sekuat yang aku kira sebelumnya. Intinya saat ini, semua transformasi profesional global direkam oleh patung suci itu. Jika tidak terjadi hal yang aneh, patung suci ini adalah pusat dari semua patung suci di seluruh dunia. Kalau begitu, bisakah aku menggunakan Dark Power untuk membajak patung suci dan mengambil datanya? Mungkin aku bisa membuat orang-orang mengabaikan kecepatan kenaikanku yang sangat pesat ini. Baiklah, kalau begitu aku akan coba untuk mencobanya. Su Yang pun di sini rupanya tergila-gila sekali dengan kekuatan baru dan juga kekuatan besar yang akan ia segera dapatkan. Beberapa saat kemudian, Su Yang pun mencoba untuk membajak patung suci yang ada di kuil suci. Tapi sayangnya, itu semua sama sekali tidak berhasil. Usahanya beberapa kali pun terbilang sia-sia. Begitu Dark Power masuk, ia langsung menemui perlawanan yang sangat kuat. Benar-benar mengisolasiku di luar. Untungnya itu tidak memicu alarm atau semacamnya. Jika tidak, pasti akan merepotkan. Di tengah keputusasaannya, Su Yang pun melihat jika ada sosok pendeta lain yang tak lain adalah Raya. Biarkan kalau begitu, aku akan coba untuk mengontrol seorang itu. Sepertinya ini cukup mudah untuk aku lakukan. Tanpa membuang waktu, mata iblis merah pun segera untuk mengontrol dari sosok Raya. Hingga akhirnya Raya pun sementara ini dapat dikendalikan oleh Raja Iblis Merah. Raya pun lalu berteriak. Sewaktu ada sebuah kekuatan yang sepertinya menyerap ke dalam energi tubuhnya. Sesuatu merasuki tubuh dan juga pikiranku. Jangan-jangan ini adalah kekuatan iblis. Kekuatan itu bernama Erosion. Kemudian penampilan dari Raya pun berubah. Ia pun lalu memanggil-manggil Lord Raja Iblis Merah. Ah, di mana Anda, Master? Pelayanmu menginginkanmu dan siap menunggu perintah darimu. Muncul sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan tentang Raya. Raya adalah Demon Priest yang bernama Raya dengan level 130. Ras Demon Suscubus. Apa ini? Aku paham kekuatannya meningkat, tapi bagaimana bisa berubah juga? Apakah Dark Powerku menyebabkan orang ini berubah menjadi demon? Kalau begitu, apakah dia sekarang dianggap sebagai monster atau seorang pemegang profesi khusus? Raja Iblis Merah pun bingung karena tiba-tiba saja patung perubahan kini mulai bereaksi. Diikuti dengan beberapa kali muncul notifikasi sistem secara beruntun yang menjelaskan sebagai berikut.